Hai teman-teman, perkenalkan saya Anggi Fadilah Putri. Pernah nggak sih kamu kepikiran bagaimana sebenarnya uang negara dikelola, mulai dari uang pajak, dana BOS, bantuan sosial, sampai anggaran pembangunan daerah? Nah, jawabannya ada pada akuntansi sektor publik. Dan di era serba digital seperti sekarang, cara pemerintah mengelola keuangan sudah jauh berbeda. Yuk kita bahas peran akuntansi sektor publik di era digital dan bagaimana materi ini bisa masuk ke pembelajaran ekonomi di sekolah. Oke, jadi akuntansi sektor publik itu adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan di instansi pemerintahan, BUMN atau BUMD, dan organisasi publik lainnya. Tujuannya sederhana, untuk memastikan uang negara digunakan tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kalau ada dana desa, anggaran sekolah, atau proyek kota, semua itu dicatat menggunakan akuntansi sektor publik. Lalu integrasi ke pembelajaran ekonomi di sekolah yaitu dengan cara yang pertama, menghubungkan materi akuntansi publik dengan kurikulum ekonomi. Sebetulnya, materi akuntansi sektor publik sangat dekat dengan pembelajaran ekonomi. Ketika siswa belajar tentang APBN dan APBD atau pajak, inflasi, atau peran pemerintah, guru itu bisa memasukkan contoh dari akuntansi sektor publik. Lalu yang kedua, bisa dikaitkan dengan contoh integrasi praktis dalam pembelajaran. Nah, pada materi APBN atau APBD, guru dapat menunjukkan bagaimana anggaran daerah disusun dan bagaimana realisasinya dilaporkan secara digital. Lalu dalam materi pajak, siswa bisa memahami bahwa uang pajak tidak hanya dikumpulkan tapi harus dicatat secara akuntabel di sistem pemerintah. Lalu materi peran pemerintah dalam perekonomian, guru dapat memberi contoh bagaimana penggunaan sistem digital membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih baik. Lalu yang terakhir, etika dan integritas. Nah, pada ini pembelajaran ekonomi juga dapat mengaitkan tema akuntabilitas dan pentingnya anti korupsi dalam pengelolaan dana publik. Lalu selanjutnya ada juga peran akuntansi sektor publik di era digital. Yang pertama, lebih transparan. Dulu laporan keuangan disusun manual, tebal, dan sulit diakses. Sekarang, pemerintah memakai sistem digital seperti SIPD dan SAKTI, di mana masyarakat bisa melihat rencana anggaran, belanja, bahkan realisasi. Dan transparansi meningkat, peluang manipulasi menurun. Lalu yang kedua yaitu mempercepat proses laporan keuangan. Nah, dengan sistem digital, proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan jadi otomatis. Jadi, data dari Dinas Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, dan semuanya itu terintegrasi. Hasilnya apa? Hasilnya laporan menjadi real time dan kesalahan pencatatan jauh berkurang. Selanjutnya, peran yang ketiga yaitu efisien dan hemat biaya, di mana pengadaan barang pemerintah sekarang itu dilakukan lewat e-procurement, pembayaran lewat payment, audit lewat audit, penggunaan kertas berkurang drastis, biaya administrasi lebih kecil, pekerjaan juga lebih cepat selesai. Selanjutnya yaitu memperkuat pengawasan, di mana pengawasan juga makin mudah. Auditor atau masyarakat bisa memantau laporan kapan saja dan di mana saja. Sistem digital bahkan bisa mendeteksi pola yang mencurigakan. Jadi kalau ada anggaran yang tidak wajar, sistem langsung memberi sinyal. Selanjutnya, peran yang terakhir yaitu analis kebijakan lebih akurat, di mana dengan big data dan AI, pemerintah itu bisa melakukan analisis lebih dalam. Contohnya, mengetahui daerah mana yang butuh bantuan lebih besar, berapa siswa yang perlu dana BOS, hingga memprediksi kebutuhan kesehatan. Ini itu membuat kebijakan publik lebih tepat sasaran. Oke
teman-teman, jadi kesimpulannya di era digital ini, akuntansi sektor publik itu menjadi semakin penting untuk memastikan uang negara itu digunakan secara efisien dan transparan. Dan integrasi materi ini tuh ke dalam pelajaran ekonomi membuat siswa lebih paham bagaimana negara bekerja dan bagaimana mereka bisa ikut mengawasi penggunaan dana publik. Jadi, belajar ekonomi itu bukan sekedar teori, tetapi memahami realistis di dunia nyata.